Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Taufikur Rahmi dengan NIM 200002065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kewirausahaan. Dimulai dengan kemampuan kita untuk menganalisis seperti sebenarnya ciri-ciri orang yang kita sebut sebagai wirausahawan yang berhasil itu. Mungkin banyak kasus, banyak contoh yang kita bisa lihat, kita dengar, dan kita saksikan, apakah di media ataupun justru di buku-buku dan jurnal. Betapa sebenarnya perjalanan seseorang wirausahawan yang begitu hebat, begitu kaya raya, dan begitu sukses di muka bumi ini ternyata mengikuti perjalanan yang cukup panjang. Seperti yang kita alami saat ini, dari yang bukan siapa-siapa, tapi ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bahkan di luar ekspektasi kita. Beberapa ciri diantaranya yang barangkali kita bisa melihat, kita bisa merasakan apakah ciri tersebut kita miliki atau justru bisa tidak. Kita memperbaiki diri, melakukan berbagai hal sehingga ciri itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Yang pertama, wirausahawan yang berhasil pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi sukses, seseorang harus punya pandangan yang jauh ke depan. Punya pandangan yang tidak hari ini, tapi bagaimana beberapa langkah di depan dia akan seperti apa, mau melakukan apa, dengan siapa, dan jenisnya apa. Kemudian, itu turun dalam bentuk rencana yang sudah didesain sedemikian rupa. Ciri-ciri lainnya banyak sekali. Di antaranya adalah untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausahawan, kita harus menjadi seseorang yang pekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya ingin mencari yang mudah. Sebelum berhasil, tidak akan pernah mau berhenti. Seberat apapun resiko, pasti akan berani bertanggung jawab. Karena ciri berikutnya adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Bukan bersembunyi ketika ada suatu kondisi di mana harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maka biasanya wirausahawan sukses dan berhasil, dia akan berani untuk berada di depan, menunjukkan bahwa ia memang melakukan, maka dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Komitmen, maka tidak bisa diragukan lagi. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi. Setia terhadap janji yang dibuat. Kalau memang janjinya hari ini, harus selesai hari ini. Juga mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun, dengan berbagai pihak, tidak pernah pandang bulu. Artinya, membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun. Karena kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa memprediksi dengan siapa peluang itu suatu saat akan kita dapatkan. Siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan membantu kita dalam mengembangkan usaha yang kita buat. Jadi semakin lebar relasi yang kita punya, semakin memudahkan usaha yang akan kita kembangkan suatu saat kelak. Dan itu memang syarat yang dibutuhkan sebagai ciri dari seorang wirausahawan yang berhasil dan sukses. Banyak faktor memungkinkan yang membuat seseorang menjadi seorang wirausahawan, dari sesuatu yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang pertama, faktor keluarga. Kalau memang dari keluarga pengusaha, biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk menjadi seorang pengusaha pula. Artinya, secara genetis menjadi turunan. Karena setiap hari kita akan berhadapan dengan mereka yang punya tabiat, ciri, kebiasaan, dan cara berpikir sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, selain faktor keluarga, biasanya ada cara lain yang ditempuh seseorang dalam merintis dan memulai usahanya sebagai seorang wirausahawan, yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya memang menyediakan diri, betul-betul punya niat, kemudian nimbrung, berani mencoba. Yang artinya mencari lingkungan orang-orang atau justru mempelajari secara detail
dengan mulai melihat usaha apa yang ingin kita geluti, kita pelajari dan kita rasakan, kemudian kita lakukan. Yang ketiga itu iseng. Iseng-iseng berhadiah atau kerja sampingan. Kadang-kadang ada orang yang main usahanya bukan itu, dan itu sudah dimulai begitu lama, kemudian dia coba iseng melakukan sesuatu di luar kebiasaan dan berekspektasinya, tetapi ternyata yang iseng ini yang justru berhasil. Yang keempat, coba-coba. Daripada tidak sama sekali, lebih baik dicoba, karena juga ada sedikit modal misalnya, atau diajak teman. Kadang sesuatu yang kita coba ternyata menyenangkan, bahkan menghasilkan. Yang kelima yaitu terpaksa. Mau tidak mau kita harus melakukannya. Misalnya faktor keturunan atau justru karena tekanan ekonomi. Biasanya kebiasaan orang timur seperti kita melakukan sesuatu hal di bawah tekanan. Dan itu justru adrenalin kita bergerak lebih cepat dan kuat. Contohnya dalam membuat tugas di akhir waktu deadline, adrenalin kita bergerak begitu cepat. Meskipun hasilnya tidak begitu maksimal, tapi jelas untuk merintis usaha, sebagian orang yang disebabkan karena terpaksa, kadang-kadang bisa berhasil. Jika secara profesional, ada 3 cara memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru, yang artinya betul-betul didesain, direncanakan, apakah sendiri, dengan keluarga, dengan teman, atau dengan rekanan. Tapi itu dengan sengaja mendirikan usaha baru. Dan yang kedua, membeli perusahaan. Artinya perusahaan yang sudah ada, kita berani untuk membelinya dengan harga yang sudah ditentukan. Apakah perusahaan yang sudah mulai kolaps atau memang si pemiliknya ini ingin menjual itu karena alasan tertentu. Artinya dengan membeli perusahaan kita menjadi lebih mudah, biaya promosi bisa menjadi lebih ditekan karena dia sudah punya nama duluan. Kemudian kita tidak perlu mencari karyawan karena karyawannya sudah ada. Kita tinggal masuk sebagai pemilik. Yang ketiga yaitu sistem kerjasama manajemen dengan suara laba yang disebut dengan franchise, di mana kita pada akhirnya mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan lain yang sudah established. Perusahaan pemilik nama itu disebut dengan perusahaan induk, dan perusahaan yang menggunakan franchise itu adalah kita sebagai salah satunya. Biasanya memang di konteks suara laba seperti minuman, makanan yang sudah notabene punya nama besar, kemudian kita tinggal beli franchise-nya. Manajemennya kita gunakan, bahkan sampai ke produksinya pun kita tinggal melaksanakan seperti apa yang sudah didesain oleh perusahaan yang sudah established tadi. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchise itu berupa banyak hal, sehingga memudahkan kita memulai usaha. Tidak dari nol, tetapi sudah established, tinggal jalan. Semua orang sudah kenal tanpa promosi lagi. Franchiser itu dalam bentuk pemilihan lokasi usaha, mulai dari bentuk bangunan, layout gedung, dan juga ruangan termasuk peralatan yang diperlukan. Bahkan pemilihan karyawan sudah ditetapkan perusahaan franchise tadi. Penentuan dan penyediaan bahan baku atau produk, kita tidak berpikir lagi, tapi sudah ada cara. Cara mainnya adalah negosiasi dengan pihak franchise tadi. Dan kadang-kadang ketika kita memulai usaha atau sudah berjalan usahanya dalam rancangan seperti yang sudah kita desain, ada beberapa yang perlu kita waspadai sejak dini, karena banyak hal yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam menjalankan usahanya. Di antaranya, yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Kalau ingin mendirikan usaha, termasuk persoalan hukum, harus begitu lengkap, sehingga nyaman menjalankan bidang usaha yang sedang dijalankan. Yang kedua yaitu salah perhitungan. Bisa menyebabkan kolaps. Contohnya, makanan booming di Bandung, kita bawa ke daerah kita, ya di Kota Padang. Tidak selamanya yang booming di daerah orang lain itu akan cocok di tempat kita. Jangan sampai salah perhitungan. Dan yang ketiga itu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Yang kelima, unsur kesengajaan
Dan yang terakhir adalah bencana alam. Dalam membuat usaha, perlunya kita untuk menganalisis kebutuhan usaha, sehingga hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam mendirikan dan menjalankan sebuah usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi, dianalisis semua kebutuhannya. Masuk pada modal. Pada prinsipnya, modal itu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha. Diperlukan untuk membiayai segala kebutuhan usaha, seperti pra-investasi, termasuk pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap sampai modal kerja dan segala macam. Yang kedua yaitu modal keahlian atau skill. Carilah usaha yang memang di passion kita. Dengan begitu akan lebih gampang mengembangkan keahlian kita. Modal keahlian adalah kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha yang dipilih. Pada prinsipnya ada dua jenis modal usaha yang bisa kita kenali. Yang pertama, modal investasi, berarti digunakan dalam jangka panjang. Dapat digunakan berulang-ulang dan biasanya umurnya lebih dari hitungan tahun. Digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan untuk produksi, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja ini digunakan dalam jangka pendek dan digunakan dalam beberapa kali pakai dalam konteks proses produksi. Hitungannya bisa hari, jam, atau minggu untuk proses berikutnya. Biasanya dimanfaatkan untuk biaya operasional. Yang selanjutnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh modal usaha. Yang pertama tujuan usaha, yang kedua masa pengembalian modal, yang ketiga biaya yang akan dikeluarkan, yang keempat estimasi keuntungan. Untuk menjalankan kegiatan usaha harus mempunyai tempat. Lokasi merupakan tempat melayani para konsumen nantinya. Lokasi menentukan keberhasilan sebuah usaha yang akan kita jalankan. Lokasi untuk menyimpan barang juga dibutuhkan. Penentuan layout juga harus dilakukan secara cermat terkait kenyamanan dan keindahan. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan ketika memilih lokasi usaha. Yang pertama yaitu jenis usaha sangat menentukan lokasi di mana kita akan pilih. Yang kedua, seberapa dekat konsumen. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, dekat dengan pusat pemerintahan. Yang ketujuh, dekat dengan lembaga keuangan. Yang kedelapan, berada di kawasan industri. Dan yang sembilan, kondisi masyarakat setempat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.